Baik ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya teman-teman, sahabat-sahabat Qurani, Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bermuajahah kembali, ya dapat bertemu, bertatap muka walaupun melalui media online, walaupun melalui live streaming TikTok. Tapi insyaallah ini tidak mengurangi keberkahan kita untuk terus ya belajar Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama terkait pembahasan huruf ra ya. Sebenarnya sudah kita bahas ya huruf ra ini, tapi memang belum secara detail. Nah, kenapa? Karena kalau kita bahas huruf ra sendiri ini tidak cukup 1 jam pelajaran ya, tidak cukup 1 SKS ini. Jadi memang harus khusus ya, fokus pembahasannya 1 pertemuan. Nah, agar apa? Agar pembahasan huruf ra-nya pun tuntas ya, tuntas. Kita bahas mulai dari huruf ra, kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis, nanti kapan huruf ra itu dibaca tebal dan tipis. Maka ini kita perlu untuk mencari waktu khusus ya membahas huruf tersebut. Jadi memang tidak bisa disambil bahas pembahasan yang lain untuk membahas huruf ra. Baiknya seperti itu. Jadi insya Allah sore hari ini ya teman-teman, kita akan belajar bersama-sama ya terkait pembahasan huruf ra. Baik, nah teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah masuk ya, silahkan di share ya, silahkan di share dulu video pembelajaran kita sore hari ini. Bisa sambil mentap layar. Yang belum memfollow akun saya bisa di follow dahulu biar teman-teman mendapatkan notif pembelajaran tahsin kita insyaallah. Silahkan ya teman-teman sudah bergabung, bisa sambil tap layar ya, bisa men-share terlebih dahulu video pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, kemarin kita sudah bahas surah Asy-Syarh ya. Surah Asy-Syarh itu sudah selesai pembahasannya 2 ayat. Nah, ayat pertama dan ayat kedua itu sudah kita bahas. Nanti kalau teman-teman yang belum sempat bergabung ataupun ketinggalan ya live kemarin, nanti bisa diakses di YouTube. Ya, saya baru upload yang pembahasan lafal ta'awudz itu sudah saya upload ya. Videonya ada sekitar setengah jam lebih. Itu saya potong ya karena memang ada beberapa video-video yang seperti rekomendasi buku ya, pembukaannya itu tidak saya ambil, jadi langsung pembahasan ayat, langsung pembahasan materi. Jadi situ videonya durasi sekitar setengah jam lebih ya, 40 menit. Itu sudah saya upload, nanti teman-teman bisa akses langsung di YouTube yang belum sempat mengikuti live kita sebelumnya. Jadi insyaallah belajarnya juga bisa runtun belajarnya dari materi lafal ta'awudz ayat pertama, ayat kedua, seperti itu. Nah, kalau untuk sore hari ini mungkin saya ambil waktu dulu ya sedikit, jadi belum melanjutkan ayat ketiga dulu, tapi kita langsung masuk dulu untuk pembahasan huruf ra ya, pembahasan huruf ra agar apa, nanti ketika kita menemukan huruf ini ketika membaca Al-Quran, kita sudah tahu minimal walaupun belum bisa mengucapkannya dengan fasih, tapi kita minimal tahu, oh ternyata huruf ra yang dibaca tebal kondisinya seperti ini, oh ternyata ketika dia dibaca tipis kondisi huruf ra-nya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa screenshot materinya di papan tulis yang sudah saya tuliskan. Baik ya, seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah masuk, yang sudah bergabung bisa share ya, bisa share dulu videonya, bisa sambil tap layarnya sebanyak-banyaknya. Insyaallah ini akan menjadi wasilah kita untuk terus beramal soleh ya. Insyaallah menjadi wasilah kita untuk beramal soleh. Kenapa? Karena kita menebar luaskan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan silahkan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sebelumnya boleh, ahlan, silahkan. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam pembahasan huruf ra. Ini agak berat sedikit ya pembahasannya. Maka harapannya teman-teman bisa fokus menyimak, karena nanti kita langsung akan praktek ya, karena kita belajar teori plus praktek. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi bukan hanya mempelajari materinya saja, tapi kita teorinya pun nanti harus kita kuatkan prakteknya ya, karena memang pada intinya kita membaca Al-Quran itu bagaimana prakteknya ya. Nah, kalau belajar teorinya itu kan fardu kifayah saja, tapi kalau prakteknya ini fardu ain. Makanya wajib kita untuk mempraktekkan bacaan Al-Quran itu menggunakan tajwid. Nah, seperti itu. Baik ya.
Ayo teman-teman, silahkan bisa sambil tap layar, bisa sambil share dulu videonya ya. Yang belum follow akun saya silahkan di follow ya, silahkan di follow agar nanti teman-teman dapat ya notif kapan kita live, nanti notif pembelajaran tahsin kita yang sudah rutin kita upload ya insya Allah setiap hari ada video-video pendek ya yang saya upload di TikTok terkait pembelajaran tahsin. Baik ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan ayatnya. Suara saya jelas tidak ini teman-teman? Yang sudah masuk ini, suara saya jelas, terdengar jelas atau tidak? Nanti khawatirnya saya sudah menjelaskan panjang lebar, suaranya tidak ada ya. Coba, suaranya sudah masuk? Oke, jelas ya, alhamdulillah. Oke, baik. Kita langsung saja bahas ya. Nah, di sini untuk pembahasan huruf ro sendiri, nah ini nanti dia ada 3 ya. Ada 3 bagian. Nah, nanti ada 3. Kalau ke sini kelihatan ya? Oke, langsung sini saja deh. Yang pertama ya, nanti huruf ro itu yang dibaca tebal. Lalu yang kedua tipis. Ketiga, oh ini terlalu menghabiskan tempat ya. Oke, di sini saja deh. Ini aja ya, biar kelihatan. Nah, sini tebal, tipis, tebal, plus tipis. Oke ya. Nah, nanti huruf ra itu terhalang ya. Nah, jadi huruf ra itu nanti dia cara membacanya itu ada 3. Nanti huruf ra ada yang dibaca tebal ya. Pertama ada yang dibaca tebal, lalu nanti yang kedua ada yang dibaca tipis, lalu nah ada juga nanti kondisi huruf ra itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Tulisannya jelas tidak jelas ya? Seperti ini jelas? Nah, mudah-mudahan jelas ya. Nah, nih. Oke. Nah, nanti huruf ra itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Nah, ini nanti kondisi-kondisinya akan kita pelajari satu persatu. Jadi teman-teman fokus ya, fokus. Nanti silakan materi-materinya bisa di screenshot atau bisa di rekam layar. Nah, insya Allah saya izinkan, yang penting nanti video-videonya tidak disalahgunakan ya. Kalau di rekam layar boleh, tapi kalau untuk di share kembali ya itu tidak apa-apa ya, agar mendapatkan banyak manfaat ya, seperti itu. Oke, baik, yang pertama ya, kita bahas dulu yang pertama yang dibaca tebal. Saya pakai pulpen biru ya biar enak. Oh enggak, hitam aja nanti untuk. Nah, yang pertama ro tebal ya, ro tebal. Nah, untuk huruf ro tebal ya, oh enggak, kita geser sedikit deh biar papan tulisnya muat, biar muat banyak. Mohon maaf ya teman-teman ya, maklum lah ini kalau kita live seperti ini memang harus bagus settingan tempatnya. Satu ya, satu ro tebal. Nah, ro tebal ini A deh, nggak apa A. Oke ya. Nah, untuk huruf ro tebal ini ada 6 kondisi. Oke, ada 6 kondisi, ingat. Jadi huruf ro yang dibaca tebal itu ada 6 kondisi. Nanti kita akan bahas kondisinya, masing-masing kondisinya. Terus nanti kita akan praktekkan. Ya, itu yang paling penting, yang paling utama itu prakteknya ya, prakteknya bagaimana agar pengucapan huruf-nya itu sempurna. Baik, ya silakan teman-teman yang sudah masuk, yang sudah bergabung bisa share ya, bisa share videonya, bisa sambil tap layar. Yuk, kita tap layar sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita ya, bisa menjadi wasilah amal soleh kita. Tap layarnya sebanyak-banyaknya. Yuk teman-teman, kita genapkan dulu deh. Kita genapkan dulu 1000 tap layar, habis itu kita lanjutkan. Nah, yuk, silakan. Saya tunggu 30 detik. Ayo sama-sama. Yang belum follow di follow sekarang, lalu yang belum share di share dulu ya, di share dulu sambil di tap layarnya. Kita genapkan sampai 1000 like, nanti habis itu baru kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Pembelajaran buat tajwid ada enggak Ustadz? Ada ya, ada. Nanti kalau teman-teman mau belajarnya lebih privat, nah nanti bisa ikut kelasnya saja ya, insya Allah kita sudah punya
asatidz dan asatidzah di lembaga kita, insya Allah sudah kita saya sudah mengadakan MOU juga dengan beberapa lembaga untuk meminta guru-guru Al-Quran yang memang sudah kompeten. Nanti ketika teman-teman daftar di kelas kita, insya Allah guru-gurunya sudah kompeten ya, punya pengalaman, ilmunya, bahkan ada yang lagi proses ngambil sanad dan sudah ada juga yang menyelesaikan hafalannya 30 juz. Insya Allah nanti teman-teman bisa dibimbing oleh para asatidz dan asatidzah kita di lembaga yang kita dirikan. Seperti itu ya. Silahkan nanti teman-teman kalau ada yang mau bergabung, klik di bio saya. Nah, klik di bio saya, Ustadz saya mau bergabung di kelas tahsin, boleh. Kita ada 3 program, ada pratahsin, tahsin, sama tahfidz. Nah, nanti teman-teman yang belum bisa baca Quran bisa masuk ke kelas pratahsin. Yang sudah bisa baca Quran dan mau memperbaiki bacaan Qurannya, makhrajnya, sifatnya, itu masuk ke kelas tahsin ya. Kalau yang sudah lulus tahsin nanti setelah diuji oleh para asatidz dan asatidzah kita, nah, nanti bisa masuk ke jenjang tahfidz. Nah, boleh mulai menghafal. Nah, dan programnya pun insya Allah kita menggunakan program itqon ya, mutqin. Nah, nanti ada ujian kenaikan juz, nanti ada tasmi'nya, insya Allah semuanya sudah sistemnya sudah kita buatkan ya, modul-modul pembelajarannya juga. Baik ya, sudah 1000 belum? Oke, baik, sudah ya. Ya, teman-teman bisa sambil share ya, bisa sambil tap layar juga. Oke, baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ya, huruf ro yang dibaca tebal. Yang pertama itu ro yang berharakat fathah ya, berharokat fathah. Berharokat fathah atau dhamma. Oke. Jadi yang pertama, huruf ro yang berharokat fathah itu pasti dia bacaannya tebal. Ya, cara bacanya pasti tebal. Oke. Huruf ro fathah sama dhammah ini wajib dibaca tebal ya, wajib dibaca tebal hurufnya. Oke. Lalu contohnya misalkan alam taro. Contoh yang kedua ruwaida. Ruwaida. Oke ya. Nah, ini perhatikan. Ini huruf ra-nya yang pertama ya, ketika dia berharakat fathah. Alam taro ro. Nah, ini huruf ra-nya diangkat pangkal lidahnya. Jadi huruf-huruf yang dibaca tebal itu ya, cara menebalkannya itu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Alam taro ro. Jangan alam taro ro, tidak. Ro. Jadi huruf tebal itu nanti 3 ya. Ya, ciri-cirinya ada 3. Nanti vokalnya o, bulat bunyinya, lalu bergema. Alam taro ro. Ujung lidahnya dari mana makhrajnya? Huruf ra itu makhrajnya keluar dari ujung punggung lidah, naik ke langit-langit. Nah, lalu berarti dia berbentuk ruang seperti ini nanti nih. Nah, jadi ujung lidahnya naik, belakangnya naik. Nah, maka dia ada rongga tuh di tengah-tengahnya. Disitulah nanti ada suara yang bergema. Alam taro ro, alam taro. Nah, ini ditebalkan. Lalu kalau yang kedua, ketika dia berharakat dhammah, ru. Nah, jangan ru. Ruwaida. Nah, jadi huruf ra-nya dhammah itu tebal ya, bergema ya. Makanya 3 ciri-cirinya tadi apa? Bergema, bulat. Ruwaida. Alam taro ro. Nah, tidak alam taro ro, itu lemah ya. Jadi suara tebalnya kurang. Nah, maka ini dibaca tebal yang pertama. Lalu yang kedua ya, cukup nggak nih ya papan tulisnya ya? Mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Kalau nggak cukup nanti kita ke samping ya, kalau nggak cukup. Oke, lalu yang kedua, huruf ra-nya mati setelah fathah. Oke, huruf ra-nya ini kurang 2 mati
setelah fathah. Setelah fathah. Fathah. Nah, ini huruf ro-nya mati setelah fathah. Nah, ini juga huruf ro-nya harus dibaca tebal. Contohnya, ini mungkin kalau belum dengan contoh mungkin masih bingung ya. Kalau belum dengan contoh masih bingung. Nah, ini langsung dengan contohnya saja ya. Contohnya yarzuqukum ya. Perhatikan di sini contohnya. Apa di sini ya? Oke, di sini aja ya. Yarzuqukum. Lalu yang kedua Al-Furqan, fathah atau sunyi dhammah ya? Lalu yang kedua, contoh yang kedua Al-Furqan. Al-Furqan. Nah, ini perhatikan ya. Ini kita bahas. Oke, perhatikan ya. Oke, baik teman-teman yang sudah masuk, ya silakan di-share dulu videonya. Ini pembahasannya memang agak berat ya. Agak berat, jadi teman-teman mohon fokus ya. Makanya teman-teman silakan ajak teman-teman yang lain, keluarga yang lain untuk ikut belajar ya. Sayang kalau materi ini dilewatkan. Nah, oke ya. Yang pertama, ini lihat. Mati setelah fathah dan dhammah. Nah, yang mati mana ini? Huruf ro-nya nih. Nah, mati ya. Nah, sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah. Ini mati, huruf ro-nya sebelumnya berharakat dhammah. Nah, oke ya. Nah, ini maka dia harus dibaca tebal. Ini lihat, perhatikan. Yaru. Jangan yar, tapi ditebalkan, langsung diangkat pangkal lidahnya. Yaru. Yarzuqukum. Yaru. Nah, al-fur. Karena huruf ro-nya sebelumnya kan mati setelah fathah. Berarti hurufnya mati setelah fathah. Nah, mati setelah fathah, atau kalau mau mudahnya juga boleh ro-nya mati sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Mati setelah fathah, berarti kan huruf ro-nya setelah yang berharakat fathah dan dhammah. Nah, seperti itu ya. Mati setelah fathah dan dhammah, maka huruf ro-nya harus dibaca tebal. Oke. Ya, contoh kita bacakan ya. Kita bacakan. Yaru. Nah, yarzu. Yaru. Ya. Nah, maka satu lagi nih tipsnya. Jadi huruf ya-nya pun, huruf ya-nya jangan kebawa-bawa tebal ya. Nah, ini saya garis bawahi. Jangan terbawa tebal. Ya-nya tipis, ya, baru masuk ke huruf ro-nya yang tebal, yaru, yarzu. Nah, dengan apa? Dengan semua hak-hak sifatnya ya. Kemarin sudah kita bahas. Jadi huruf ro itu sifatnya ada 7, semua harus diberikan haknya. Apa saja? Ya, salah satunya dia ada takrir ya, takrir nah, bergetar. Ya, lu tebal. Yarzuqukum. Nah, lalu kalau yang sebelumnya dhammah al-furqan. Nah, ditebalkan. Baik ya. Yang kedua, lalu yang ketiga, cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup. Lalu yang ketiga, ini yang ketiga ya. Saya kecilkan tulisannya sedikit ya, mudah-mudahan kelihatan. Lalu yang ketiga, dia mati setelah hamzah wasol. Nah, mati setelah hamzah wasol. Mati setelah hamzah wasol. Apa contohnya? Irji'i. Ini mati setelah hamzah wasol, maka dibaca tebal ya. Irji'i. Oke, dibaca tebal. Ini hamzah wasalnya di sini. Biasanya hamzah wasal itu ada tanda seperti ini. Itu ya. Nah, ini maka harus dibaca tebal nih. Ini hamzah wasal. Nih. Tuh. Ya, maka dibaca tebal. Irji.
irji'i ila rabbiki gitu ya. Ini dibaca tebal. Sebenarnya ini oke lah, bolehlah, nggak apa-apa. Cukup ini ya. Lalu keempat. Nah, 4 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya teman-teman yang sudah bergabung ya. Silahkan teman-teman yang sudah masuk, yang sudah bergabung, bisa share ya video ini, bisa sambil tap layar ya. Diajak teman-teman yang lain, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya ya. Semoga ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita ya, wasilah amal soleh kita men-share video-video pembelajaran tahsin, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Buku sudah sampai Ustadz, Al-Quran insyaallah besok ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah check out kemarin bukunya, yang sudah check out mushafnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan untuk belajar di rumah ya. Mudah-mudahan insyaallah ini bisa, ini bukti ta'zim ya, bukti ta'zim kita kepada para ulama ya. Ini kita membeli bukunya dan kita pelajari, dan mushafnya juga. Oke, yang keempat. Oke, silakan ya. Ini materinya agak berat sedikit, agak berat. Jadi teman-teman harus fokus ya, harus fokus. Silakan yang belum share, di-share dulu. Yang belum tap layar dan belum follow akun saya, nah coba di-follow dulu ya, biar nanti teman-teman ada notif ketika kita live. Lalu yang keempat, mati setelah kasroh. Nah, ini agak panjang nih narasinya ya. Dia mati setelah kasroh. Nah, mati setelah kasroh, sesudahnya terdapat huruf isti'la. Nah, setelahnya gimana ini kalimatnya biar enak. Sesudahnya huruf isti'la. Huruf isti'la sudah kita pelajari ya. Jadi teman-teman jangan ada yang jangan bingung lagi. Isti'la itu apa? Nah, ini huruf isti'la sudah kita bahas kemarin. Nah, di sifat-sifat huruf. Jadi dia mati, huruf ro-nya mati setelah kasroh, sesudahnya ada huruf isti'la yang tidak berharakat kasroh. Tidak berharokat kasroh. Tidak berharokat kasroh. Nah, oke, contohnya mirsad. Mirsada. Nah, mana maksudnya mati setelah kasroh? Coba dilihat, ini mati ya, ini huruf ro-nya mati. Tuh, ya, huruf ro-nya mati. Oke, benar ya. Nah, setelah kasroh, ini kasroh, sebelumnya ada huruf kasroh. Nah, nah, huruf mimnya kasroh, ya, setelahnya kan ada huruf ro nih. Nah, lalu sesudah huruf ro itu ada huruf isti'la nih. Ada huruf isti'la. Tuh, apa itu huruf isti'la? Nah, huruf isti'la itu adalah huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal. Mana huruf isti'la? Nah, ya ini shad. Huruf shad ini isti'la ini. Apa saja huruf isti'la? Ada 7 kan? Khusso, dogtin, kil. Khusso, dogtin, kil. Nah, huruf shad ini salah satu daripada huruf isti'la. Maka kalau ada huruf ra mati sebelumnya kasrah, sesudahnya huruf isti'la, tapi ada syaratnya, dia tidak berharokat kasrah. Nah, dia harus berharokat fathah atau dhammah. Coba, maka dibacanya tebal. Mirsad, nah, jangan jangan mirsad, tidak. Mirsad. Nah, seperti itu. Jadi huruf ro-nya dibaca tebal. Mafhum ya? Insyaallah ya. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Gimana? Coba teman-teman, dari 4 huruf ro yang dibaca tebal, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ayo, kira-kira ada yang mau ditanyakan, atau mungkin tulisannya kelihatan nggak?
Tulisannya terlihat jelas atau tidak ini? Ya, coba tulis di kolom komentar. Oh iya, kita belum isi daftar hadir ya. Oke, baik teman-teman yang sudah masuk di room live kita sore hari ini, coba saya pengen tahu dari mana saja ini yang sudah hadir ya. Silahkan tulis kolom komentar. Ayo teman-teman yang sudah hadir, datang dari mana saja ini? Kemarin ada yang dari Malaysia juga ya ikut belajar, ada yang dari Singapura ya. Ada yang dari NTB juga. Hari ini coba siapa saja yang udah ikut? Dari Sulawesi, ada yang dari Depok, oke, Insya Allah ya. Bandung, itu ada yang dari Bandung. Pekanbaru, Masya Allah, saya pernah juga dulu di Pekanbaru ya, 3 tahun di Kulim. Yuk, siapa lagi nih yang sudah hadir? Ada yang dari Tangerang, ada dari Tangsel ya, Masya Allah nih. Bogor juga ada. Ayo ya, silakan ya teman-teman itu yang sudah isi daftar hadir itu bisa diikutin ya, bisa disaling follow ya, bisa di follow biar dapat teman baru ya. Silaturahim kita di sini tidak cukup sampai di sini saja, nanti bisa kita teruskan, mungkin bisa melalui chat DM. Nah, ini bisa di follow nanti teman-teman yang sudah memperkenalkan diri, silakan ya. Oke, baik ya, alhamdulillah. Ayo teman-teman bisa share lagi ya, yang belum men-share silahkan di share lagi live kita agar semakin berkah, semakin bermanfaat, dan kita mendapatkan wasilah keberkahan ya, insyaallah, keberkahan Al-Quran. Oke, yang kelima ya. Aduh, cukup gak nih ya? Oke, baik, yang kelima. Ini saya pepet saja ya, yang kelima. Nah, lalu yang kelima, Rawamangun hadir, insyaallah. Oke, yang ketiga ini ada pertanyaan, gimana caranya yang matinya setelah hamzah wasol? Nah, mati setelah hamzah wasol ya dibaca tebal ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu dibaca tebal. Ini dibaca tebal, irji'i, karena setelah mati, huruf ro-nya mati setelah hamzah wasol. Di depannya itu ada hamzah wasol, maka harus dibaca tebal. Itu ya. Maaf baru gabung, izin bertanya, kalau huruf ro ya, huruf ro fathah, oke. Terus ada huruf isti'la, apakah harus dibaca tebal? Nah, kalau huruf ro-nya sudah berharakat fathah, ini udah pasti tebal. Dia masuk dalam poin yang pertama. Ya, huruf ro yang berharakat fathah atau dhammah. Nah, ini pasti dibaca tebal. Walaupun di depannya ada huruf apapun, tapi kalau sudah huruf ro-nya berharakat fathah, dhammah, ini pasti dibaca tebal. Alam taro. Nah, dibaca tebal. Dhammah ini. Ruwaida. Nah, ini pasti dibaca tebal. Seperti itu ya. Itu masuk di poin yang pertama, yaitu masuk di dalam poin yang pertama. Seperti itu. Gimana kalau waqaf? Nah, gimana kalau waqaf? Tergantung nanti di belakangnya. Nah, ini kita belum masuk ya. Nanti masuk di poin yang 5 dan 6. Nah, ini masuk di dalam poin nomor 5 dan 6. Ini nanti ketika ro-nya waqaf. Oke ya, baik, kita masuk dulu. Kita belum masuk pembahasannya ke situ ya. Jadi insyaallah habis ini kita langsung masuk ya. Ibu Siti Rafiah ya. Ibu Siti Rafiah habis ini masuk ke pembahasan ro yang ketika waqaf. Oke, baik. Disimak terus ya, disimak terus. Makanya teman-teman yang belum share silakan di-share ya. Silakan di-share, silakan. Kalau pas sukun gimana? Ya, nanti ini kita bahas ya. Oke, ini yang poin kelima. Nah, sekarang baru masuk yang waqaf. Nah, ini mati, huruf ro-nya mati. Nah, ini hurufnya ro-nya mati dalam kurung. Nah, ini nih baru masuk ke pembahasannya yang waqaf. Dalam kurung karena waqaf. Oke. Nah, ya. Huruf ro-nya mati karena waqaf. Nah, lalu setelahnya ada huruf alif atau waw sukun. Nah, setelah alif dan waw sukun. Nah, ini baru masuk ke pembahasannya. Baik ya. Nah, ini kalau nanti huruf ro-nya mati, ya ingat nih, matinya karena waqaf ya. Nah, huruf ro-nya mati karena waqaf, setelahnya
terdapat huruf alif dan waw sukun. Nah, langsung masuk ke contohnya biar semakin paham ya, biar makin paham nih. Kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya al ghaffa al ghaff, kita pakai penulisan ini ya, al ghaffa al ghaffar. Nah, oke. Lalu yang kedua syakur, syakurun. Nah, nih perhatikan nih teman-teman. Nah, lihat ini yang kondisinya dia waqaf. Ya, teman-teman bisa sambil tap layar ya, sambil tap layar. Nah, ini lihat. Ini kondisinya. Nah, huruf ro-nya ini yang poin kelima mati. Ya, ini mati ya. Di sini waqaf nih, sini huruf ro-nya. Ini waqaf ya. Ini waqaf huruf ro-nya. Nah, setelahnya, nah jadi kalau setelahnya itu berarti kan sebelum huruf ro-nya ya, sebelum waqafnya. Nah, terdapat huruf alif. Tuh. Lalu waw sukun. Nah, maka dia harus dibaca tebal. Contohnya itu ya, saya bacakan. Al-Ghaffar. Ghaffar. Nah, ro-nya langsung ditebalkan. Lalu kalau yang sebelumnya ada waw sukun, syakur. Nah, tidak dibaca syakur. Jangan tipis, jangan al-ghaffar. Nah, oke ya. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mau tes dulu. Oke ya, mumpung nih. Sekarang saya akan bacakan. Saya akan bacakan bacaan syakur. Nah, nanti ada dua versi. Teman-teman coba simak dengan baik bacaan yang saya baca, mana yang bacaannya salah. Oke ya. Nah, ini sekarang bukan yang benar. Coba teman-teman tebak dari dua versi yang saya baca ini, mana yang bacaannya salah. Oke ya. Harusnya kan syakur. Ini dibaca tebal ya. Kenapa? Karena ro-nya waqaf, sebelumnya ada waw sukun. Nah, sekarang saya bacakan dua versi. Disimak dengan baik. Ayo, disimak dengan baik. Saya akan bacakan mana yang saya bacaannya salah. Oke ya. Bacaan yang pertama. Simak ya. Syakur. Bacaan kedua. Syakur. Nah, silahkan. Mana yang saya baca salah? Oke, yang pertama atau yang kedua? Silahkan tulis kolom komentar. Ini kita latihan menyimak bacaan ya. Kalau kita ketika menyimak sudah bagus, sudah bisa membedakan mana yang dibaca tebal, mana yang dibaca tipis, insya Allah ini kita akan mudah nanti ketika kita praktek. Nah, nanti kita akan tahu, oh ternyata suara yang tebal itu seperti ini, yang tipis itu seperti ini. Oke, coba tulis kolom komentar. Yang saya baca salah yang satu atau yang kedua. Baik ya. Nah, oke, bagus nih. Sudah banyak yang jawab ya, Masya Allah nih. Jadi teman-teman aktif ya, insya Allah belajar, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Oke, ada yang jawab dua, Masya Allah ya ini. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Nah, ini berarti hampir rata-rata sudah bagus ya. Bisa membedakan mana yang bunyi kita baca tebal, mana yang kita baca tipis. Nah, jadi bacaan yang pertama tadi itu bacaan yang tepat. Saya bacanya tebal. Syakur. Nah, yang kedua syakur. Nah, beda bunyinya kan? Nah, karena memang huruf ro-nya itu harus kita tebalkan karena ro-nya sukun, sebelumnya ada waw sukun. Ro-nya waqaf, sebelumnya ada huruf ro, waw sukun. Seperti itu. Baik ya. Alhamdulillah ini kayaknya cukup nih tempatnya ya. Oke, yang keenam, ya poin keenam. Nanti setelah pembahasan ini selesai, saya mau praktek bacaan ya. Saya mau praktek baca. Nanti teman-teman seperti biasa ya. Praktek baca nanti teman-teman tentukan mana yang bacaan benar ataupun mana yang bacaan salah sesuai perintah. Kalau misalkan saya bilang cari bacaan yang benar, nah nanti teman-teman tentukan ini bacaannya benar atau salah. Agar apa? Agar kita betul-betul paham dengan materi, bukan hanya teori ya, tapi kita bisa membedakan mana yang dia harus dibaca tebal, mana yang dia harus dibaca tipis. Nah, seperti itu. Baik ya. Perbedaannya sudah tahu Ustadz, tapi melafalkannya ya, makanya nanti setelah ini kita akan praktek nanti melafalkannya seperti apa. Oke ya, baik ya.
Yang keenam ini yang terakhir ya, huruf ro yang dibaca tebal. Yang terakhir mati karena waqaf ya. Ya, ini biar ini saya kasih batas ya, ini 6. Mati karena waqaf ya. Nah, ini perhatikan dia hurufnya ini yang kelima, yang keenam masih dia dengan waqaf ya, mati karena waqaf. Lalu setelah huruf mati yang didahului fathah dan dhammah. Setelah huruf mati. Setelah huruf mati. Oke, setelah huruf mati yang didahului fathah. Yang didahului fathah dan dhammah. Oke, nah oke. Yang keenam, ayo silakan teman-teman. Yang belum share di share dulu, yang belum tap layar sambil tap layar ya, sambil menyimak tap layar. Nah, insya Allah ini bisa menjadi wasilah amal kebaikan kita. Lalu yang belum follow silakan di follow dulu ya. Nah ini yang keenam, dia mati ya, matinya karena waqaf ya, mati karena waqaf setelah huruf mati yang didahului fathah dan dhammah. Langsung masuk ke contohnya biar gampang. Ya, wal fajr. Nah, ini contohnya. Wal fajr. Nah, oke ya. Lalu contoh yang kedua, jimalatun suffar. Oke. Yang kedua, jimalatun suffar. Oke. Jimalatun suffar. Suffar. Nah, ini lihat. Nah, mudah ya. Oke, ini coba diperhatikan di sini. Ini roknya mati. Nah, ini mati karena waqaf ya, huruf roknya mati. Ini mati ya, mati karena waqaf. Nah, setelah huruf mati yang didahului fathah dhammah. Nah, setelah huruf mati berarti apa? Setelah huruf mati, mana huruf matinya? Nih huruf fa mati. Oke, mana huruf matinya? Ini jim mati. Wal fajr. Nah, ini setelah huruf mati lalu didahului dengan huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Oke, ini HP saya kayaknya panas ya. Nah, didahului dengan harokat fathah. Mana fathahnya? Fa-nya. Wal fajr. Nah, fa-nya dhammah, fathah. Nah, ini. Lalu yang contoh keduanya dhammahnya mana? Shadnya dhammah. Nah, maka dia harus dibaca tebal. Oke ya. Wal fajr. Lalu jimalatun suffar. Nah, jadi ditahan dulu gitu ya. Oke, paham ya? Insyaallah ini. Nah, inilah huruf-huruf ro yang wajib kita baca tebal. Nah, kondisinya ada 6. Oke ya. Kondisinya ada 6 huruf-huruf ro yang dibaca tebal. Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti mau saya hapus ini. Sebelum saya hapus nanti kita mau kuis dulu ya. Saya bacakan ayatnya. Nanti teman-teman ditentukan. Nah, tentukan mana yang bacaan salah atau benarnya. Nanti saya kasih perintahnya, ditentukan itu yang benar atau yang salah. Insya Allah paham. Tapi nanti beda kita lafalkannya. Iya, makanya kita praktekkan, kita latihan ya. Yang jelas
Di sini kan kita tahu dulu teorinya kapan huruf ra itu yang harus dibaca tebal, kapan huruf ra itu nanti yang dibaca tipis. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kapan-kapan saja kondisinya, nah nanti kita akan gampang mempraktekkan insya Allah. Kalau kita nggak tahu teorinya, bagaimana kita mau praktek? Nah, jadi ya kita sudah lebih langkahnya lebih maju lah seperti itu. Nomor 6 contohnya tidak jelas. Oke, nomor 6 ya. Nah, nomor 6 saya ulangi lagi. Nomor 6 itu teorinya apa? Dia huruf ro-nya mati karena waqaf setelah huruf mati. Nah, mana huruf mati? Contoh yang surah Al-Fajr ya. Wal fajr. Nah, mana huruf matinya? Huruf apa? Ro-nya mati karena waqaf ro-nya. Lalu setelah huruf mati, jimnya mati, wal fajr, jimnya mati. Lalu didahului dengan harakat fathah atau dhammah. Mana fathahnya? Huruf fa-nya. Wal fa. Nah, wal fa. Ini perhatikan nih coba. Tuh. Jelas ya nih. Al-fajrnya. Nah, ini wal fa. Ini ra-nya mati, sebelumnya ada huruf jim yang sukun, sebelumnya ada harakat fathah fa-nya. Maka dia dibaca tebal. Gitu ya. Wal fajr. Lalu jimalatun suffar. Nah, jadi dibaca tebal. Baik, seperti itu. Oke, monggo ahlan. Oke, kita kuis ya. Nah, siap ya? Teman-teman siap? Coba tulis kolom komentar sudah siap untuk menyimak dan menjawab. Oke ya. Seumpama kalau diwasol. Nah, kalau diwasol berarti huruf ro-nya kan berharokat. Apa harokatnya? Huruf ro-nya kan berharokat. Wal fajri. Nah, huruf ro-nya kasroh. Berarti kalau kasroh, mana kok teorinya masuk ke mana? Nanti. Teorinya belum kita bahas. Kalau dia huruf ro-nya kasroh berarti tipis. Nah, berarti kalau diwasol dia harus dibaca tipis. Ini konsepnya kalau dia waqaf. Makanya di sini kan pengertiannya mati karena waqaf. Nah, gitu ya. Ya kalau waqaf ya dia harus dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf yang sukun, ada huruf yang berharokat fathah. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita langsung praktek ya, kuis. Ya, saya baca ya. Nanti teman-teman coba tentukan bacaan saya yang salah yang mana. Oke. Bacaan yang salah yang mana nanti teman-teman tentukan. Saya kasih cari contohnya dulu di mushaf ya. Oke. Nanti teman-teman coba tentukan mana bacaan yang salah ya. Yang baru bergabung bisa screenshot dulu. Yang baru bergabung bisa screenshot materinya dulu deh. Nanti bisa teman-teman akses materi ulangnya di YouTube saya ya. Kenapa? Karena videonya panjang ya, sampai 1 jaman ini biasanya. Oke. Bacaan yang pertama, oke. Oke, ini tentukan mana yang bacaannya salah ya. Bacaan yang salah nanti teman-teman tentukan. Oke, yang pertama. Ini saya belum ketemu contohnya. Oke, baik ya. Mana yang salah? Oke. Khabir. Bacaan pertama ya. Khabir. Bacaan kedua. Khabir. Saya ulangi ya. Bacaan yang pertama. Khabir. Kedua. Khabir. Nah, silahkan ditentukan mana bacaan yang salah. Ayo. Ya, ini ada banyak jawabannya nih. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang pertama, ada yang kedua. Coba lihat teorinya. Lihat teorinya. Apa itu hurufnya? Nih. Saya tuliskan biar teman-teman nggak salah ya. Nih bacaannya gini. Tulisannya gini. Khabir.
Nah, ini wakof ya. Roknya wakof, sebelumnya ada ya sukun. Nah, ini saya bacanya pertama khobir. Yang kedua khobir. Khobir. Nah, saya bacanya tebal. Yang pertama tebal, yang kedua tipis. Mana bacaan yang salah? Ayo, ayo, ayo. Mana yang salah? Mana yang salah ya? Nih, kalimat khobir atau khobir. Nah, mana yang salah ya? Yang salah, saya pengennya yang salah ya, yang salah. Coba. Oke, ini saya scroll dulu jawaban-jawaban teman-teman ya. Kalau bener dapat THR. Waduh. Oke, itu ada yang baca tipis, ada yang baca tebal, ada yang nomor 1, 2. Ini campur-campur ya, Masya Allah ini. Nah, jadi memang ada 2 pendapat ya. Nanti setelah ini saya jelaskan. Ya, mana yang bacaan yang salah? Khobir atau khobir. Nah, yang salah ya, yang salah. Oke, baik ya. Kita jawab apa ayat? Tulis dulu, teman-teman tulis dulu. Tulis dulu, yuk sambil share ya. Yuk, teman-teman sambil share videonya, sambil tap layar ya, sambil menjawab sambil tap layar. Insya Allah ini menjadi wasilah ya amal soleh kita. Karena memang di TikTok algoritmanya seperti ini ya. Kita semakin banyak yang men-tap layar, ini nanti video kita akan diangkat ya sama TikTok. Berarti kan kita menebarluaskan kebaikan gitu ya. Oke, apa jawabannya? Oke, saya jawab ya. Izin jawab ya, izin jawab. Nanti abis ini kita masuk kuis yang kedua. Nah, jawabannya bacaan yang salah itu ada di mana? Yang salah itu yang pertama. Nah, ya. Yang salah itu yang pertama. Saya bacanya tebal. Nah, jangan dibaca tebal. Karena teori ini ya, roknya sukun, sebelumnya ada ya sukun, ya. Lalu sebelumnya ada harakat yang huruf yang berharakat kasrah kan nggak ada di sini. Coba ada nggak di salah satu teori yang ada di huruf-huruf yang dibaca tebal? Nggak ada. Maka dia nggak boleh dibaca tebal. Nah, ya. Jadi membacanya itu harus tipis. Nah, nanti materinya masuk di materi kita yang kedua setelah ini, pembahasan huruf ro yang dibaca tipis. Jadi, coba teman-teman, siapa yang betul dari jawabannya? Coba acung tangan ya. Saya coba tulis acung tangan ya, betul ya. Yang betul siapa? Jadi yang menjawab nomor 1 berarti jawabannya benar. Jadi jawaban yang salah daripada kalimat khobir itu yang saya baca nomor 1, yang dibaca tebal. Oke ya, berarti nggak boleh dibaca tebal. Nah, karena tidak ada tuh teori di sini. Nah, ya, roknya karena wakof itu cuma ada 2 teorinya di sini. Roknya mati karena wakof, setelahnya ada huruf alif dan waw sukun. Ya sukun nggak ada. Nah, yang keenam mati karena wakof, setelahnya ada huruf mati. Lalu didahului dengan fathah dan dhammah. Nggak ada ini yang ya sukun. Berarti dia masuknya ke teori yang tipis. Begitu. Oke ya. Alhamdulillah. Jadi yang sudah menjawab benar, barakallah ya. Barakallah. Mungkin next time lah ya. Next time mungkin kayaknya kita adakan kuis. Nanti ada THR gitu ya. Mungkin ada hadiah lah. Hadiah kecil-kecilan. Nggak apa-apa. Seru-seruannya insya Allah ya. Alhamdulillah jawaban saya nomor 1. Alhamdulillah. Oke. Satu lagi. Saya kasih contoh satu lagi. Oke, enak ya. Kita kuis lagi. Satu lagi. Satu lagi. Oke ya. Sekarang tentukan mana bacaan yang Yang mana ini masih sama ya. Perintahnya tentukan jawaban yang benar. Oke ya, tentukan jawaban yang benar. Oke, saya cari contohnya dulu biar enak. Masya Allah, ini harus mantap ini. Ayo teman-teman sambil nunggu saya cari contoh di ini ya, tap layar. Ayo tap layar sebanyak-banyaknya nih, tembuskan 10k deh.
tembuskan 10k deh. Ayo, saya tunggu. Saya sambil cari contoh, teman-teman sambil tap layar deh. Saya tungguin. Ayo. Yang belum share silahkan di-share ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, nanti info ya, ini info hari ini, oh enggak, nanti malam ya, nanti malam saya mau launching kelas ya. Kita cuman buka untuk 8 orang saja ya. Kita launching kelas dibuka untuk 8 orang saja ya, yang mau betul-betul serius belajar ya. Ini nanti kelasnya masuk ke kelas yang level 2 ya, yang kelas tahsin. Nah, tapi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau masuk kelasnya itu yang level pratahsin boleh ya. Yang mau masuk ke level pratahsin, atau pratahsin itu bukan belajar ini ya, yang belum bisa baca Quran sama sekali. Nah, seperti murid saya kemarin yang mu'alaf itu memang belum bisa baca Quran sama sekali, maka dia saya rekomendasikan untuk ikut kelas privat. Nah, karena memang biar cepet ya kelasnya. Jadi yang mau daftar sekarang boleh juga, nggak apa-apa. Tapi saya launchingnya nanti malam. Nah, nanti malam saya mau launching flyernya sekaligus kelas-kelasnya. Tapi yang mau daftar sekarang nggak apa-apa ya. Ini khusus untuk live kita sore ini saja. Saya buka kelasnya cuma untuk 8 orang saja ya. Untuk 8 orang saja. DM saya habis ini ya, DM saya. Nanti langsung saya lanjutkan menggunakan chat. Nah, gitu ya. Caranya bagaimana? DM di TikTok. Ya, DM di TikTok saya, chat, "Assalamualaikum Ustadz, saya mau daftar kelas tahsin yang batch 11 ya, ini yang angkatan 11. Angkatan 11 kita buka cuma untuk 8 orang saja yang betul-betul pengen serius belajar." Nah, oke ya. Caranya gimana nih? Di bio saya, klik bio saya, tuliskan nama, asalnya di mana. "Assalamualaikum Ustadz, saya mau ikut kelas batch 11. Nah, tulis nama sama domisili. Nanti kita lanjutkan menggunakan chat WhatsApp gitu ya. Boleh, ini khusus saja, ini khusus untuk teman-teman yang ikut live sekarang. Ini boleh daftarnya dari sekarang. Tapi saya launching nanti malam nih. Nah, nanti malam saya mau launchingnya. Tapi kalau yang mau daftar sekarang, ini khusus penawaran khusus untuk teman-teman yang ikut live-nya sekarang. Oke, saya sudah ketemu contohnya ya. Nah, ikhwan akhwat terpisah ya, ikhwan akhwat terpisah, maka segera, berarti kita butuh 8 ikhwan, 8 akhwat ya. Kita butuh 8 ikhwan, 8 akhwat, khusus penawaran terbaik untuk hari ini ya. Sore ini saya buka sebelum ada launching ya. Ini saya buka khusus untuk teman-teman yang ikut live sekarang. Jadi khusus untuk 8 orang pertama ya, yang ikhwan 8, akhwat 8. Nanti DM saya di TikTok, nanti saya lanjutkan menggunakan chat WA ya, untuk melanjutkan pembelajaran kelasnya. Oke, baik. Nah, ini contohnya. Nanti teman-teman tentukan bacaan yang benar ya. Mana bacaan yang benar? Oke, bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama ya. Tentukan mana bacaan yang jam berapa belajarnya. Nah, belajarnya fleksibel ya. Nanti kita sepakati. Makanya nanti kita kumpulkan dulu orangnya. Nah, nanti kita sepakati. Kenapa? Karena memang pasti ya, tapi biasanya belajarnya itu kita ba'dal isya. Kalau enggak, waktunya cuma ada 2 ya, ba'da subuh sama ba'dal isya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti tinggal pilih saja. Begitu ya. Oke. Nah, ini saya bacakan. Silakan teman-teman tentukan mana yang bacaan yang benar ya. Bacaan yang pertama. Waqina adzaban nar. Ya, bacaan yang pertama. Yang kedua, waqina adzaban nar. Nah, silakan ya. Saya ulangi. Bacaan yang pertama, waqina adzaban nar. Yang kedua, waqina adzaban nar. Nah, silakan ditentukan mana yang saya baca benar ya. Bacaan yang pertama atau yang kedua. Nanti setelah itu baru kita bedah. Saya tuliskan ayatnya dulu ya. Waqina waqina adzaban
Atau yang pertama ya, wa qina adzabannar. Yang kedua, wa qina adzabannar. Dibaca tebal atau tipis. Ini ya, ra-nya mati. Nah, sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah. Nah, ini baca tebal atau tipis. Ayo, silahkan. Ayo teman-teman sambil tap layar ya. Ayo silahkan. Oke ya. Ini khusus penawarannya untuk teman-teman yang ikut live kita sore hari ini. Silahkan kalau yang mau ikut kelasnya ya, kita cari cuman 8 orang ya. Kelas ikhwan, akhwat terpisah ya. Kelas ikhwan, akhwat terpisah. Nanti belajarnya ya sepekan itu 2 kali ya. Sepekan itu 2 kali. Pembelajarannya itu 1,5 jam ataupun 90 menit ya. Nanti sudah kita sediakan fasilitasnya. 1, ada modul pembelajaran. Yang kedua, ada buku mutaba'ah ya, buku mutaba'ah. Yang ketiga, ya nanti teman-teman yang jelas dapat teman baru ya, dapat teman baru, saudara baru, orang-orang yang memang sefrekuensi ya. Nah, lalu ada grupnya juga, insya Allah nanti grupnya nanti teman-teman bisa konsultasi, tanya jawab di sana ya, bisa cerita-cerita, atau nanti punya kesepakatan dengan mentornya mau setoran bacaan boleh. Nah, seperti itu. Oke ya. Ada ujian Ustadz, bukan ujian sih sebenarnya. Sebenarnya bukan ujian, hanya nanti mungkin kita minta rekaman bacaan saja. Ya, ini untuk ini saja, untuk mengetahui ya, mengetahui kemampuan bacaan. Jadi mentornya pun nanti tahu, oh kemampuan si fulan sampai di sini, berarti nanti pendalamannya di sini. Oh, kemampuan si fulan di sini. Jadi bukan ujian sih, sifatnya bukan ujian, hanya pretest. Pretest saja. Pretest biar kita tahu kemampuannya sampai mana. Nah, jadi kita tahu, oh yang harus diperbaiki di sini, yang harus diperbaiki seperti ini. Cara DM di TikTok seperti apa? Nih, teman-teman, ini akun saya nih, ini yang ada fotonya. Teman-teman klik. Nah, nanti kan ada kirim pesan. Nah, bisa kirim pesan di situ. Ya, kirim pesan. Ayo, ya, kirim pesan di situ. Biaya operasional infak sebulan itu murah ya, nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100 sebulan. Sebulan itu sebulan. Selama sebulan kita belajar, infaknya nggak sampai 100, itu Masya Allah ya. Pertama ya, biaya infak itu nanti kita salurkan ke lembaga pesantren kita ya, untuk biaya operasional pesantren, untuk para santri-santri kita yang jelas. Lalu yang kedua, untuk siapa? Ya untuk mentornya sendiri ya. Kenapa? Karena kita sudah meminta waktu beliau untuk mengajarkan kita, ya meluangkan waktu bisa mengajarkan, nanti kita berikan kemana? Ke mentornya. Itu untuk kafalah mentor ya, seperti itu. Kalau lembaga, ya lembaga hanya memfasilitasi saja, memfasilitasi. Nah, kalau metode ya tadi, kalau metode ini saya konsumsi dari banyak ya. Yang jelas ini kita menggunakan buku-buku yang sudah direkomendasikan oleh para ulama. Salah satunya kita ambil materinya karena kita memiliki modul sendiri ya, kita punya modul sendiri. Yang jelas kita menggunakan satu ya, buku Matan Tuhfatul Atfal. Nah, ini yang kita gunakan. Lalu yang kedua, kita pakai referensi buku rujukannya, bukunya Dr. Aiman. Nah, kalau metode ya, metode belajarnya itu kan tahsinnya ya, salah satunya itu. Nah, kalau metode belajarnya nanti kita ambil dari buku metode Al-Uthmani. Jadi memang mushafnya menggunakan mushaf Madinah nanti. Nah, standarnya kita menggunakan standar yang mushaf Madinah. Tapi, nanti bisa misalkan kalau kita sudah terbiasa menggunakan mushaf yang depak, nanti kita akan pelajari juga. Nanti di dalam kelasnya, nanti kita akan pelajari apa sih bedanya mushaf tanda baca mushaf yang di Madinah, mushaf yang di Indonesia depak. Nah, itu. Jadi nanti outputnya kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca dengan fasih, gitu. Karena apa? Karena bacaan Quran kita itu kan harus sesuai dengan makhraj dan sifatnya, seperti itu ya. Oke, baik, sudah ya.
Nah, jawabannya apa? Jawabannya yang benar. Mana ini? Apa yang benar? Yang benar itu yang nomor 2. Nah ya, yang benar itu yang nomor 2. Jadi waqina adzabannar. Ini harus dibaca tebal. Kenapa? Karena roknya sukun. Sebelumnya apa? Ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Oke ya, seperti itu.